Halo, selamat datang di channel Wikan Tumata. Wikan Tumata berasal dari bahasa Jawa. Wikan berarti bijaksana, dan Tumata berarti tertata atau terorganisir. Nama ini mencerminkan semangat kami. Memberikan solusi yang cerdas, tertata, dan efisien, untuk dunia kerja yang lebih produktif. Di sini, kami berbagi berbagai alat bantu dan wawasan seputar bisnis dan keuangan UMKM, manajemen proyek, teknik dan engineering, dan berbagai solusi digital praktis lainnya. Membantu Anda menyederhanakan hal-hal yang rumit, agar waktu Anda tidak habis hanya untuk menghitung, mencatat, atau membuat laporan manual, tapi lebih fokus pada pengambilan keputusan dan pengembangan. Tutorial ini untuk bagaimana sebuah template Excel membantu Anda menghitung harga jual produk dengan cerdas, lengkap dengan margin, dan menghitung rencana belanja bulanan. Mari kita mulai. Dalam tutorial ini, saya akan menjelaskan bagaimana program Excel ini dapat membantu kita dalam menentukan harga jual satuan untuk setiap produk secara lebih efektif dan terstruktur. Silakan hapus terlebih dahulu data yang ada, karena kita akan menggantinya dengan data yang baru. Pilih baris yang ingin dihapus, lalu klik Delete. Ulangi langkah ini pada ketiga sheet, daftar material, hitung harga satuan, dan overhead. Saya sengaja membiarkan baris pertama pada tabel karena baris tersebut memuat format dan formula yang akan otomatis diterapkan saat baris atau data baru ditambahkan ke dalam tabel. Sheet lainnya dapat dibiarkan sebagaimana adanya, karena berfungsi sebagai halaman hasil perhitungan. Data pada sheet tersebut akan terbarui secara otomatis setelah perhitungan di-refresh. Selanjutnya, kita akan mulai menyusun daftar material yang diperlukan untuk membuat produk, dengan mengikuti format yang telah disediakan pada sheet daftar material. Daftar material merupakan nama singkat atau identifikasi umum dari material. Detail material memuat deskripsi lengkap material, termasuk merek dan satuan perkemasan yang tersedia di pasaran. Unit adalah satuan yang digunakan untuk material dan harus konsisten antara sheet daftar material dan sheet hitung harga satuan, karena satuan ini juga digunakan dalam resep. Volume perkemasan, dalam unit, menunjukkan jumlah isi material dalam setiap kemasan, menggunakan satuan yang sesuai dengan kolom unit. Harga beli satuan perkemasan adalah harga pembelian material perkemasan di pasaran. Dianjurkan untuk menggunakan harga tertinggi yang tersedia sebagai acuan, agar harga jual satuan tidak perlu sering disesuaikan meskipun terjadi fluktuasi harga material di pasaran. Penyusunan daftar material dapat dilakukan berdasarkan produk yang sudah direncanakan untuk dibuat. Namun, daftar ini juga dapat diperbarui atau ditambahkan sewaktu-waktu apabila muncul ide untuk mengembangkan produk baru. Oleh karena itu, sheet daftar material dan hitung harga satuan dapat dikerjakan secara paralel dan saling melengkapi. Tidak diperlukan penyelesaian secara berurutan, keduanya dapat disusun bersamaan sesuai kebutuhan.
Setelah selesai mengisi data pada sheet daftar material, atau setiap kali menambahkan data baru, sebaiknya lakukan penyortiran berdasarkan kolom daftar material. Caranya, klik tombol filter pada kolom detail material, lalu pilih opsi Sort A to Z. Langkah ini penting karena data dari sheet ini akan digunakan sebagai sumber untuk drop-down selection pada sheet hitung harga satuan. Dengan menyortir secara alfabetis, daftar material akan tampil lebih terstruktur dan memudahkan dalam proses pemilihan material. Langkah selanjutnya adalah mengisi formulir pada sheet hitung harga satuan. Formulir ini digunakan untuk mencatat semua material yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk dalam jumlah tertentu. Sebagai contoh, pada sheet ini produk yang dimaksud adalah nugget ayam. Oleh karena itu, Anda perlu memasukkan data mengenai jenis material yang digunakan beserta kuantitas masing-masing untuk menghasilkan yield resep atau jumlah produksi yang dihasilkan dari material dengan komposisi sesuai resep. Dalam contoh ini, yield resep produksinya adalah 30 potong nugget ayam. Setelah membersihkan form dari kolom A, nama produk, hingga kolom I, detail material, kita dapat mulai mengisi form. Informasi umum produk. Nama produk, nugget ayam. Unit produksi, pieces, yaitu satuan untuk menghitung jumlah produk yang dihasilkan. Rencana markup, merupakan faktor pengali untuk menaikkan harga satuan produksi menjadi harga jual. Nilai ini dapat disesuaikan berdasarkan margin keuntungan yang diinginkan. Dalam contoh ini digunakan nilai 1,5. Yield resep, jumlah unit produk yang dihasilkan dari satu kali proses produksi sesuai resep. Pada contoh ini, resep menghasilkan 30 pieces nugget ayam. Target produksi per bulan, misalnya 600 pieces. Data material. Bahan, daftarkan seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi, dimulai dari bahan utama seperti daging ayam. Kuantitas, jumlah masing-masing bahan yang dibutuhkan sesuai resep untuk menghasilkan yield resep. Unit, satuan dari masing-masing bahan. Satuan ini harus konsisten dengan satuan yang digunakan pada sheet daftar material. Detail material, pilih item dari menu drop-down yang telah terhubung dengan data pada sheet daftar material. Informasi tambahan. Harga beli perkemasan dan volume perkemasan dalam satuan unit akan otomatis diambil dari sheet daftar material, berdasarkan detail material yang dipilih. Estimasi biaya, merupakan estimasi biaya per bahan dalam resep. Total dari seluruh estimasi biaya ini mencerminkan total biaya produksi untuk menghasilkan yield resep. Dalam contoh ini, 30 nugget ayam. Kolom keterangan bersifat opsional dan dapat diisi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, silakan lanjutkan pengisian data material untuk seluruh produk yang akan dijual, termasuk produk yang dibeli dalam bentuk jadi. Sebagai contoh, untuk produk seperti soft drink, meskipun dibeli dalam bentuk jadi, penyajiannya mungkin memerlukan perlakuan tambahan, seperti penambahan es batu. Demikian pula untuk produk merchandise, Anda dapat mempertimbangkan tambahan biaya, seperti biaya packaging atau kemasan khusus, yang dapat dimasukkan dalam perhitungan.
Langkah selanjutnya adalah mengisi formulir pada sheet overhead. Biaya overhead merupakan daftar pengeluaran yang secara tidak langsung memengaruhi proses produksi. Contohnya antara lain, gaji karyawan, biaya utilitas, seperti listrik, internet, air, iuran lingkungan, dan pengelolaan sampah, biaya sewa tempat, dan pengeluaran lain yang relevan. Data yang saya masukkan di sini hanyalah contoh. Anda dapat menyesuaikannya atau menambahkan item lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bisnis Anda. Tabel pada sheet ini digunakan untuk mencatat estimasi biaya overhead dalam 1 bulan. Setelah ketiga sheet, daftar material, hitung harga satuan, dan overhead, terisi dengan lengkap. Langkah selanjutnya adalah menjalankan program Power Query pada file Excel ini untuk melakukan perhitungan harga satuan jual dan rencana belanja bulanan. Hasil akhir dari proses perhitungan tersebut akan ditampilkan pada sheet tabel hitung harga satuan per produk dan tabel hitung rencana belanja. Kedua sheet inilah yang perlu Anda fokuskan untuk menganalisis hasil perhitungan. Sementara itu, dua sheet lainnya tabel overhead dan total harga target produksi per bulan, berfungsi hanya sebagai bagian dari proses perhitungan. Sebagai demonstrasi, saya akan menghapus isi dari keempat sheet tersebut untuk menunjukkan bahwa data pada sheet ini akan terbarui secara otomatis setelah Power Query dijalankan atau di-refresh. Namun, langkah penghapusan ini hanya dilakukan satu kali untuk keperluan ilustrasi dan tidak perlu diulangi. Setelah Power Query dijalankan, data pada sheet akan diperbarui secara otomatis setiap kali terjadi perubahan pada input. Mohon diperhatikan untuk memilih opsi No pada kotak pesan yang muncul saat menghapus data pada sheet tersebut, sebagaimana ditampilkan pada monitor. Langkah ini penting agar query yang telah dibuat tidak ikut terhapus, karena yang ingin kita hapus hanyalah data, bukan query-nya. Pada sheet tabel hitung rencana belanja, terdapat sebuah tabel di sisi kanan yang berfungsi untuk menghitung distribusi rencana belanja mingguan berdasarkan total kuantitas bulanan. Mohon diperhatikan agar bagian tabel tersebut tidak dihapus, karena memuat formula yang diperlukan dalam proses perhitungan. Untuk menjalankan Power Query, silakan pilih menu Data pada toolbar utama, kemudian klik Refresh All. Setelah proses ini selesai, tabel-tabel yang telah disebutkan sebelumnya akan diperbarui secara otomatis. Selanjutnya, mari kita analisis data yang dihasilkan dari tabel-tabel tersebut.
Silakan buka sheet tabel hitung harga satuan per produk. Tabel ini secara otomatis mengelompokkan data berdasarkan nama produk, dan menampilkan berbagai informasi yang telah Anda input sebelumnya, seperti unit produksi, rencana markup, yield resep, serta target produksi per bulan. Pada bagian kanan tabel, Anda akan melihat hasil dari proses perhitungan menggunakan Power Query, dengan penjelasan sebagai berikut. Harga produksi per yield, merupakan total biaya untuk memproduksi suatu produk dalam jumlah sesuai yield resep. Harga produksi per unit, dihitung dari harga produksi per yield dibagi dengan kuantitas yield resep, kolom F dibagi kolom D. Harga produksi target per bulan, merupakan hasil perkalian antara harga produksi per unit dengan target produksi per bulan, kolom G kali kolom E. Total harga overhead per bulan, merupakan akumulasi seluruh biaya overhead bulanan yang diambil dari sheet overhead. Total harga target produksi per bulan, merupakan jumlah keseluruhan harga produksi target per bulan dari semua produk, jumlah dari kolom H. Harga produksi dan overhead per unit, merupakan penjumlahan antara harga produksi per unit dan biaya overhead per unit. Biaya overhead per unit, dihitung dengan cara membebankan total biaya overhead kepada masing-masing produk secara proporsional berdasarkan target biaya produksinya dalam sebulan. Harga jual per unit, diperoleh dengan mengalihkan harga produksi dan overhead per unit dengan rencana markup, kolom K dikali kolom C. Dengan demikian, data pada kolom L merupakan harga jual per unit yang menjadi output utama dari proses perhitungan ini. Selanjutnya, silakan buka sheet tabel hitung rencana belanja. Tabel ini mengelompokkan data berdasarkan detail material, kemudian mengambil informasi unit dan volume perkemasan dari sheet daftar material. Kuantitas per bulan dalam satuan unit adalah seluruh kuantitas kebutuhan selama satu bulan yang dijumlahkan dalam satuan unit. Kuantitas per bulan dalam satuan kemasan dihitung dengan membagi kuantitas per bulan dalam unit dengan volume perkemasan, kolom D dikali kolom C. Harga beli perkemasan diambil dari sheet daftar material. Selanjutnya, harga belanja per bulan diperoleh dengan mengalihkan kuantitas per bulan dalam satuan kemasan dengan harga beli per kemasan. Kolom E dikali kolom F. Selanjutnya, pada bagian kanan sheet terdapat tabel yang digunakan untuk mendistribusikan kuantitas per bulan dalam satuan kemasan ke dalam 4 kali belanja mingguan. Sebagai contoh, untuk baris pertama dengan kuantitas sebesar 14, pembagiannya dilakukan sebagai berikut: minggu pertama 4, minggu kedua 4, minggu ketiga 4, dan minggu keempat 2. Pola distribusi ini diterapkan secara konsisten untuk seluruh material, sehingga kita dapat memperoleh kebutuhan belanja mingguan untuk masing-masing item secara lebih terstruktur. Saya akan menandai sheet hasil dengan warna yang berbeda agar Anda lebih mudah mengenalinya. Demikianlah tutorial penggunaan file Excel ini untuk membantu dalam menentukan harga jual satuan produk serta rencana belanja material bulanan. Dalam praktiknya, Anda dapat melakukan simulasi ini secara berulang hingga memperoleh komposisi harga jual yang paling optimal. Silakan bereksperimen dengan mengganti data material, harga beli, faktor pengali, dan variabel lainnya sesuai kebutuhan analisis Anda. Kami sangat terbuka terhadap komentar, pertanyaan, atau masukan apapun yang dapat membantu kami meningkatkan kualitas tutorial.
materi, maupun fitur dari spreadsheet ini, agar semakin efektif dalam membantu menyelesaikan permasalahan Anda. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan memberikan like, komentar, atau subscribe ke channel kami. Dukungan Anda sangat berarti dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten bermanfaat lainnya.